sebagian pihak yang menyatakan bahwa pusaka keris ya bos, bukan petok, bukan pedung, itu juga bisa untuk tindi, macam-macam lah, macam-macam. Nah, fungsi tindi sendiri itu kadang-kadang juga menjadi polemik. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sendiri, fungsi pusaka tindi itu ya untuk menetralkan energi pusaka yang terlalu berlebihan atau terlalu besar. Karena apa? Ada beberapa pusaka yang memang dulunya itu dibuat perang, bos. Nah, itu perlu dihilangkan. Karena apa? Karena kalau menurut saya, kalau pusaka itu ada darah yang menempel, itu otomatis ada hal yang negatif. Nabi lemeku bumi yang suci, tudungku yang mau suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lindu Aji Jombang, pecinta keris serta budaya dan pusaka dari Jombang. Oke bos, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua, khususnya yang ada di Surabaya, di Mojokerto, di Jombang, di Kediri, di Tulungagung, di Pare, bahkan yang ada di Jogja, dan seluruh bos-bosku semua yang ada di Jakarta dan juga yang ada di luar negeri, khususnya yang ada di Amerika dan juga yang ada di Korea. Sudah lama nggak pernah chat ya bos ya. Dan juga kalian semua yang ada di Malaysia, monggo bos, sudah lama nggak pernah chat dengan saya. Khususnya semuanya pokoknya yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan tidak lupa juga saya doakan agar Anda semua tetap mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberikan kesehatan dan banyak rezeki ya bos ya. Untuk apa bos rezekinya? Ya untuk beli pusaka bos. Oke bos, hari ini saya mau tetap review pusaka. Ini saya bawa pusaka yang lumayan gede bos. Ini banyak pusaka paling. Ini bos ya, super ini bos. Ini warangkanya aja warangka kayu garu, cukup lumayan bos. Warangka kayu garu itu harganya ya lumayan lah. Dan ini juga handlenya nyandang kayu garu. Ini kayaknya Mbah Pusoko bos, ini gede banget. Dan ini adalah juga merupakan pusaka tindi. Nah, ini banyak simpang siur ya bos ya, masalah pusaka tindi itu banyak terjadi polemik, terjadi perdebatan juga banyak pokoknya. Nah, kadang-kadang orang itu ada yang cenderung kebetok untuk pusaka tindi. Ada juga yang mengatakan wedung atau pusaka temuan lainnya itu juga bisa buat tindi. Ada juga sebagian pihak yang menyatakan bahwa pusaka keris ya bos, bukan petok, bukan pedung, itu juga bisa untuk tindi, macam-macam lah, macam-macam. Nah, fungsi tindi sendiri itu kadang-kadang juga menjadi polemik. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sendiri, fungsi pusaka tindi itu ya untuk menetralkan energi pusaka yang terlalu berlebihan atau terlalu besar. Karena apa? Karena ya pusaka sendiri itu energinya macam-macam ya bos ya. Yang jelas kalau menurut saya semua pusaka itu energinya bagus. Tetapi ada beberapa pusaka juga yang energinya kurang bagus.
atau pusaka-pusaka yang kurang dirawat. Nah, kalau menurut Anda, kadang-kadang gini, ada yang tanya, Mas, perawatan pusaka itu seperti apa? Ya macam-macam. Saya jawab sebisa saya. Nah, monggo. Nanti yang kepingin tanya jawab mengenai cara merawat pusaka yang baik itu seperti apa, monggo. Ayo kita sharing, kita rame-rame, kita bahas di sini ya bos ya. Nanti monggo yang mau sharing tentang perawatan sebuah pusaka, monggo. Silakan di sini aja, nggak usah pakai chat pribadi. Karena kalau semua chat pribadi saya yang bingung bos jawabnya satu persatu. Tapi ya nggak apa-apa, kalaupun memang dari jenengan ada yang mau chat secara pribadi, monggo silakan. Yang jelas kalau saya sendiri ya bos ya, ini perawatan pusaka itu sebenarnya simple. Apabila pusaka Anda belum diwarangi atau masih kotor atau masih ada karat ataupun kotoran-kotoran, ataupun kadang-kadang gini, kadang-kadang kita tidak tahu kalau itu bukan kotoran, kadang-kadang itu darah. Karena apa? Ada beberapa pusaka yang memang dulunya itu dibuat perang bos. Nah itu perlu dihilangkan. Karena apa? Karena kalau menurut saya, kalau pusaka itu ada darah yang menempel, itu otomatis ada hal yang negatif. Kita tidak tahu loh bos, itu darah itu dari pembunuhan atau dari apa kita kan nggak tahu. Nah makanya itu harus dihilangkan. Caranya gimana? Ya kita warangi, kita cuci. Nah setelah kita cuci, ada hal lagi. Kalau pengen perawatan yang lebih khusus, dikasih minyak. Tapi kadang-kadang setelah diwarangi dikasih minyak itu kadang-kadang pamornya kurang keluar. Soalnya ada beberapa hal yang warangan itu kalau kena minyak itu kurang keluar. Tapi ada juga salah satu pusaka itu yang warangannya setelah dikasih minyak itu malah bagus. Ada. Itu dari banyak faktor bos. Nanti kalau diceritakan di sini sak jam gak mari-mari bos. Nah setelah itu, kalau perawatan khususnya, maksudnya perawatan untuk energi atau perawatan ya katakanlah yoni lah, di sini yoni ya, itu saya pakai bunga dan pakai kemenyan, bukan pakai dupa. Maaf, ini beda orang, beda-beda versi ya bos ya. Ya maaf ya. Karena apa? Karena saya masih menganut lakunya para sesepuh saya dulu, terutama mbah-mbah saya dan juga para leluhur saya. Pakainya yang jelas pakai bunga dan pakai dupa menyan. Ya itu bukan kita untuk menyajeni keris atau untuk mengundang yoni atau mengundang energi, bukan bos. Jangan salah tafsir. Nanti kalau kita salah tafsir, nanti ya ini yang menjadi perdebatan dan juga menjadi polemik. Kadang-kadang keris itu dikatakan syirik, dikatakan musyrik. Wong obong menyan dikatakan syirik, dikatakan musyrik. Kan sampean nggak tahu kenapa orang ini membakar menyan, kenapa orang ini mengasih bunga. Yang jelas, kalau saya sendiri, kenapa saya memakai bunga? Karena saya mau berdoa untuk apa? Untuk keselamatan keluarga saya. Kenapa saya menghadirkan kemenyan dibakar? Ini Pak, kemenyan ini mengandung unsur wangi loh bos. Jangan salah loh. Kita kalau mau menghadap Tuhan itu harus wangi, itu sunahnya Rasulullah bos. Jangan dikatakan orang bakar menyan terus ngetokno jin, ngetokno setan. Wah, ini keliru semua. Ini sebenarnya kita menghormati leluhur. Penghormatan kepada leluhur. Karena apa? Tidak semua leluhur, tidak semua orang itu bisa membuat sebuah benda pusaka. Nah, dengan cara ini kita juga termasuk merawat pusaka ini sendiri. Paham ya bos ya sampai sini? Nah seperti itu bos. Makanya kadang-kadang juga ada saya pakai bubur sengkolo, kadang ada pisang raja. Itu juga semua ada maknanya di situ.
Kalau saya sebutkan satu persatu bos, kan entek bos, kemeng cangkem. Oke bos, yang baru gabung monggo silakan like dan subscribe Lindo Aji Channel. Jangan lupa dukung terus dan selalu saksikan Lindo Aji Jombang. Kita tayang seminggu 2 kali ya bos ya. Kamis pukul 8 pagi dan Minggu pukul 10 pagi. Yang jelas seminggu 2 kali kita tayang bos. Monggo silakan like dan subscribe. Agar apa? Agar saya ini semangat bos. Untuk apa? Untuk membuat konten-konten tentang pusaka dan tentang budaya. Oke bos, Anda sudah penasaran dengan bayi betok ini, bayi keris? Oke, kita buka ya bos ya. Ini warangkanya dia pakai kayu garu. Nah, ini mau mantap bos, mantap pol ini. Warangkanya sandang walekat. Oke, kita buka ya. Ini gede bos. Ini panjangnya mulai dari gonjo sampai ke wilayahnya atas sendiri ini. Kemarin saya ukur 42 cm. Dan dia lebar gonjonya ini 9 cm. Ini sangat luar biasa. Jos ini bos. Dan ini kemarin habis saya warangi dan ini masih mengandung minyak bos. Saya minyakin ini. Teles. Masih basah. Original bos. Mantep. Ini bisa buat tinde. Juga bisa buat napuk lambene wong sing mokong. Kau gede bos ini bos. Dan ini tentengannya sangat enak sekali. Paksinya juga kotak, mantap bos. Yang jelas kebanyakan pusaka-pusaka betok atau pusaka-pusaka jalak Buddha itu buat tinde. Karena apa? Karena pusaka yang pertama kali diciptakan oleh Empu itu ya betok ini. Pusaka awal-awal. Ini sebelum zaman Kadewatan ya bos ya. Kalau zaman Kadewatan saya nggak tahu. Karena pusaka-pusaka zaman Kadewatan atau zaman-zaman dewa itu aneh-aneh bos pusakanya bos. Saya nggak hafal. Yang jelas pusaka-pusaka Kadewatan itu lucu-lucu. Tapi wingit-wingit bos. Tapi juga susah. Wis 1001 bos. Nanti apabila nanti saya dapat pusaka Kadewatan, insya Allah saya review. Nah ini. Oke, mantap bos. Ini biasanya juga disenangi oleh para kolektor bos, kolektor benda pusaka ya. Mereka pasti secara tidak langsung mereka pasti punya betok, pasti. Karena apa? Karena pusaka yang lebih dari 100 biji atau yang lebih dari 50 biji aja lah. Biasanya mereka pasti pakai tinde betok. Rata-rata itu bos. Pasti punya tinde, nggak tahu betok, nggak tahu jalak Buddha, nggak tahu wedung, nggak tahu apa. Yang jelas mereka pasti pakai pusaka tinde. Oke bos, biar nanti detail kita ikut sertakan dalam video kita yang terakhir. Mudah-mudahan review saya hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya para pecinta Tosan Aji se-Nusantara dan seluar negeri. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, dan juga diberikan rezeki yang banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya.
Wabarakatuh.